Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Saya undang maju ke depan, mungkin yang duduk di belakang. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya bangku nanti yang di belakang kosong, nanti bisa ditempati orang yang di belakang. Jadi diisi dulu yang di depan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, satu kerinduan kami bahwa kami mau diam dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, karena kami tahu lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah itu menjadi kerinduan kami setiap hari Tuhan, untuk terus tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan sore hari ini, Kau menghantarkan kami ke rumah Tuhan untuk beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Mari Bapak, Engkau mempersiapkan setiap hati kami sehingga boleh naik sampai pada hadirat Tuhan. Mari Bapak, Engkau memberkati setiap hati kami Tuhan, yang senantiasa rindu akan hadirat Tuhan, memenuhi setiap hati dan jiwa kami. Mari berkati Tuhan Yesus setiap kami juga yang ambil bagian. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam perjalanan. Biarlah Engkau mempercepat setiap langkah mereka untuk boleh bersama-sama bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami sore hari ini. Biarlah semuanya berkenan dan menyukakan hati Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mau datang menyembah-Mu, kami mau menaikkan syukur kami buat setiap kebaikan Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan dalam kudus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya di dalam-Mu Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan hidup kami yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Karunia-Mu Bapa, Kekuatan kami, kekuatanku
Katakan dengan imanmu bahwa kau yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita hari ini, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan spirit di dalam kita mengiring Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu yang terus. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan Tuhan, kemenangan ada di dalam hidup kami. Kemenangan yang daripada-Mu memberikan kekuatan dalam hidup kami, memberikan pengharapan. Oh haleluya, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puji, Yesus yang layak dalam segala pujian, segala pengagungan, segala kehormatan hanya bagi-Mu. Kau yang layak Tuhan. Mari angkat suaramu, mari tinggikan Dia, agungkan Dia, berikan syukur atas setiap karyanya dalam hidupmu. Haleluya. Oh, ilalamelalamasya. Kau dahsyat Tuhan, Kau hebat Tuhan, Kau Allah pencipta, Kau Allah pemberi hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemurahan hati-Mu, oleh karena kebaikan hati-Mu, kami ada saat ini. Semuanya karena kebaikan-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau menjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau hebat. Kami undang jemaat Tuhan bangkit diri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, sungguh Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Oleh karena itu kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau Bapa. Tidak ada alasan kami untuk kami tidak datang memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kita tidak datang menyembah kepada Tuhan. Karena hanya setiap pujian, pengagungan, hanya Engkau yang layak menerima ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah Bapa. Abraham, Ishak dan Yakub, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Kasih tos dulu kiri kanan. Hari ini saya bersukacita. Haleluya. Kita akan naik pujian kita kepada Tuhan. Sungguh Tuhan Allah yang dipuji, Tuhan Allah yang ditinggikan, Tuhan Allah yang diagungkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Katakan satu hati, satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap
namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tegak selamanya. Sama-sama katakan, oh, amin. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan pemerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, yes, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya, yes, katakan Engkaulah Raja, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Ada sukacita? Siapa sini merasakan kuasa Tuhan sedang melawat kita? Haleluya. Kita tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah Yang tak pernah
Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sepekan minggu ini. Kami serahkan yang bertugas. Shalom, berikut ini jadwal kegiatan sepekan GBI Batu Raja. Setiap hari pukul 5 pagi ada Biston pagi di gereja. Selasa 19 Juli Komsel Kaum Pria pukul 19.00. Biston Rabu petang pukul 18.00 onsite di gereja. Kamis pukul 18 Komsel Parubaya, pukul 19 doa remaja di gereja. Jumat, doa puasa di gereja pukul 11 siang, doa anak pukul 4 sore, latihan pelayan mimbar pukul 6 petang. Sabtu, Komsel Pemuda Dewasa Muda pukul 6 petang di gereja. Minggu, ibadah raya 1 pukul 7 pagi, ibadah anak pukul 10 pagi, ibadah remaja pukul 11 siang, ibadah raya 2 pukul 4 sore. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Minggu 17 Juli Bapak Norman Aritonang, Bapak Tondo Semedi, Saudari Stefani Priscilla R. Gultom. Senin 18 Juli Bapak Manupak Tua Simatupang, Kamis 21 Juli Adik Esther Elsa D. Situmorang. Jumat 22 Juli Ibu Emma dan Saudara Fernando Yulianto Prasetyo. Demikianlah warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini atau minggu kemarin, kami persilakan maju ke depan. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara-saudara. Tadi pagi ada yang sudah ibadah pagi. Mari kita mengarahkan tangan kita berdoa buat anak Nando. Bapa, kami bersyukur dalam pekan ini bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan menyertai memberkati mereka. Mereka yang beribadah tadi pagi maupun mereka yang sedang ada di luar kota. Tuhan menolong mereka semuanya sehingga mereka ada dalam kemurahan kebaikan-Mu. Kami juga bersama mengarahkan tangan kami mohon kemurahan Tuhan bagi Nando dalam masa remajanya, khususnya ketika dia akan memasuki perguruan tinggi. Biarlah Tuhan menolong dia, jadikan dia saksi dan berkat di lingkungan kampus, di lingkungan pergaulan sehari-hari. Tuhan menolong semuanya dan turunlah ke atasmu berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, terus menyertai engkau untuk mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya seumur hidupmu di bumi, dan Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Nando. Nah, ini adikmu yang kasih ulang tahun ya. Mamanya tadi kebaktian pagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Siapkan bejana-bejana hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Bapak, kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Apapun yang dunia tawarkan, kami tahu bahwa hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Bahwa hati kami untuk terus terpaut kepada Tuhan. Bahwa hati kami untuk terus melekat kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan sandaran dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami mau berikan dengan segenap dan seluruhnya hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Amin Tuhan. Katakan seluruh hidupku, seluruh hidupku
berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hati kami Tuhan. Senang hatiku Menyembahmu seluruh hidupku, seluruh hidupku. Memujimu, memujimu, kami mau menyembah. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu Tuhan. Bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku Tuhan, semuanya hanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, katakan dengan lembut, ku berikan hati. Amin Tuhan. dan jiwaku. Biarlah kami datang dengan segala kesungguhan, Semua rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Itu yang menjadi prioritas kami, datang menghadap hadirat Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Haleluya Yesus. nyatakan Oh, ku berikan hatiku, hatiku. Haleluya. Katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu.
Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah menolong bangsa kita, Tuhan terus melawat bangsa kita, itu semua karena seizin Tuhan. Dan kita juga berdoa buat setiap orang-orang percaya, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, terkhususnya jemaat Tuhan, supaya hidupnya menghasilkan buah pertobatan dan menjadi saksi bagi keluarga mereka, kenalan mereka maupun kawan mereka. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Itu bukan suatu kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah, kasih karunia yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, itu semua atas seizin Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri atas bangsa kami, di mana saat ini Tuhan masih menolong bangsa kami masih berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Indonesia masuk dalam daftar 15 negara yang berisiko mengalami resesi dan berada di peringkat yang ke-14. Ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan atas bangsa kami. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin kami, presiden, wakil presiden maupun pemimpin yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan yang berasal dari Engkau Tuhan. Untuk mereka boleh memimpin dengan adil di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dan untuk mereka juga boleh menangani setiap permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa ini, terkhusus mengenai perekonomian yang ada di bangsa kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini, untuk boleh saling bekerja sama dalam meningkatkan kemajuan ekonomi ini, untuk boleh meningkat lebih maju lagi Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat setiap orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di bangku pemerintahan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keberadaan mereka. Kiranya mereka boleh menjadi berkat dan teladan di tengah-tengah bangsa kami, untuk memimpin bangsa ini lebih maju lagi Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi panutan bagi banyak orang Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan memberkati setiap kehidupan orang-orang percaya, terkhusus jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di gereja cabang. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, memberkati keluarga mereka, sanak saudara mereka dimanapun mereka berada. Kiranya mereka boleh menjadi berkat dan teladan untuk setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Dan berkati juga kami yang akan mendengarkan, kiranya firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Kurang semangat, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Lebih keras lagi, shalom. Puji Tuhan. Salam kenal, nama saya Pendeta Harrison, saya dari Bandung, asli dari Kupang, NTT. Dengan Pak Ayub kami satu pulau, sumber air sudah dekat. Ya. Saya sekarang tinggal di Bandung, istri 1, anak 3, anak kami semua sudah kuliah. Jadi walaupun tampang ABG, ternyata sudah mau masuk usia indah, usia hampir 50 tahun.
Saya kadang merasa masih muda, Boksu. Saya merasa masih muda. Kenapa? Karena hari-hari saya kemarin-kemarin saya mengajar anak TK dan anak SD. Saya suka sekali mengajar anak TK dan anak SD. Kenapa? Tidak ada pertanyaan sulit Bapak Ibu. Jadi hidup kita happy gitu ya. Kalaupun ada yang sulit, paling kita melototin aja, mereka sudah takut, nggak berani nanya lagi. Ya itu cara saya untuk menjaga supaya tidak cepat tua. Mungkin itu saja ya, saya mengembalakan sebuah jemaat di Bandung, perintisan 7 tahun lalu. Dan puji Tuhan hari ini saya baru pulang dari Medan, kami ada musyawarah nasional dan juga pengukuhan saya sebagai ketua sinode. Ya, bagi saya ini sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Ngobrol dengan Pak Gembala di sini, tolong bimbing saya. Jadi tadi habis dari gereja kami ke Martapura. Di dalam perjalanan banyak sekali yang kita bicarakan. Saya besok juga minta waktu supaya beliau ajar saya banyak hal untuk melayani Tuhan. Amin. Saya kenal beliau waktu kami di Korea tahun 2019. Kami belajar sama-sama di sana. Kebetulan juga kami satu kamar. Saya lebih muda, ada satu yang lebih muda lagi dari Solo, kami berempat. Saya suka godain Boksu dengan ada satu pendeta dari Surabaya. Dan singkat cerita setelah itu Boksu bilang, ayo mainlah ke sini. Dari tahun 2019 atau 2020 diajak sini. Saya bilang nanti, alasan COVID lah, alasan mengajar lah, alasan macam-macam lah. Tapi yang satu tadi pagi saya lupa sampaikan bahwa saya nggak mau datang ke sini. Kenapa? Karena saya merasa tidak layak, saya merasa tidak percaya diri untuk kesana kemari memberitakan Injil. Tapi puji Tuhan hari ini ya ketika ada muda saya WA beliau, Boksu saya mampir ya, saya pikir dekat dari Medan ke sini. Ternyata aduh haleluya, saya naik salah bis lagi, ALS, dia bawa mutar seluruh Sumatera. Saya ada sekitar 3 malam 2 hari di dalam bus itu. Tadi di grup kami, grup kuliah kami, saya sama Pak Andreas, saya bilang saya seperti merasa ada seperti Yunus. Ada di perut ikan besar 3 hari 2 malam di bus itu. Tapi saya bersyukur karena dari situ saya bisa melihat Sumatera. Dan saya berdoa Tuhan ya kiranya dalam pelayanan ada banyak jiwa yang bisa kita jangkau di daerah Sumatera, di Kupang, di mana-mana yang Tuhan kalau izinkan kami buka. Amin Bapak Ibu. Selama masih hidup, selama masih kuat, mari jadi berkat. Ada lagunya nanti, suatu saat ketika kita sudah tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nggak tahu kapan kita pulang. Istri saya baru stroke 2 kali, habis bulan kemarin pembuluh darah pecah. 10 hari kemudian sembuh, 10 hari berobat jalan pecah lagi 2 kali. Dokter di rumah sakit bilang, wah yang pertama juga ini kalau begini lumpuh, stroke, mati. Puji Tuhan dia masih sehat. 10 hari kemudian dia kena lagi, dokter bilang ini setiap saat bisa lewat. Saya dalam hati, yang sakit setiap saat bisa lewat, yang sehat pun kapanpun Tuhan mau panggil bisa pulang. Betul atau betul? Jadi bukan masalah sakit, bukan masalah lahir duluan otomatis pulang duluan. Jadi yang muda-muda memikirkan, oh kami hidupnya masih panjang, hidupnya asal-asalan saja, nanti kalau sudah tua mau mati baru bertobat. Enggak ada ceritanya. Kapanpun kita bisa disuruh pulang. Maka saya bersyukur ketika Pak Gembala mengizinkan saya ada di sini, saya tanya-tanya, Bapak sedang mengajar apa ke jemaat biar saya lanjutkan. Salah satu hal bahwa dikatakan bahwa di gereja ini sudah dipersiapkan kehidupan setelah kematian nanti. Kita sudah dikasih tahu. Setelah kita mati nanti, kita tutup mata, buka mata, kita tahu tempatnya. Amin. Kita tahu kita kemana pergi. Sehingga kapanpun Tuhan suruh pulang, siap kita pulang. Amin. Takut pulang ke rumah Bapak. Tenang Bapak Ibu, Tuhan yang atur. Ya, Paulus juga bilang, ketika kita hidup pun mari kita menghasilkan buah. Amin. Amin. Jadi jangan pikirkan pulang. Tapi kalau Tuhan panggil, kita sudah siap. Nah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan
Sore saya kasih ekstra satu ayat. Tadi pagi saya sampaikan tentang, tadi pagi saya sampaikan ini, gereja dan orang percaya yang digerakkan oleh tujuan ilahi. Memang tadi dalam perjalanan Pak Gembala bilang, sore juga butuh ini. Oh ya sudah, saya siapkan yang lain. Tapi saya tambahkan satu ayat lah. Dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Di PowerPoint nggak ada, kita coba lihat di handphone kita. Kisah Rasul 3 ayat 21, di sana dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk memperlengkapi kita supaya hidup kita dinamis, dan ada satu misi besar yang Tuhan titipkan melalui orang percaya dan gereja Tuhan. Tidak banyak gereja, tidak banyak orang percaya yang disadarkan untuk memahami ini. Banyak gereja, banyak orang percaya hanya diberikan semacam promo-promo. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau kaya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau sukses. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau diberkati berlimpah-limpah. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau akan ini, engkau akan ini, engkau akan itu. Kita hanya diberikan seperti itu. Selanjutnya mau apa, kita nggak tahu. Maka banyak orang percaya yang ketika diberkati, jadi bukan menjadi berkat, tapi jadi keblinger. Berkat bukan membuat dia makin dekat sama Tuhan, tapi dia makin menjauh dari Tuhan. Tidak banyak seperti itu, kan sayang. Jadi tragis. Gitu ya. Maka saya bersyukur ketika gereja ini mengajarkan Bapak Ibu tentang kebenaran. Hey, setelah meninggal nanti ada sesuatu yang akan kita nikmati. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan bawa kita ke sorga, masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita, Allah kita, pencipta kita, kita dikumpulkan dengan Tuhan. Tapi jika tidak, ada tempat yang lain yang mengerikan dan itu kekal. Nah, kalau kita sadari itu, Bapak Ibu, berapa banyak kekayaan bisa menolong kita? Kalau ketika masuk ICU, pasang selang di sini, pasang selang di sini, pasang selang di dada, pasang selang di tangan, di kaki. Berapa banyak kekayaan kita yang bisa menolong kita ketika kalau Tuhan izinkan terjadi hal seperti itu? Tidak bisa. Istri saya baru pecah satu saraf kecil aja, kita sudah kebingungan. Kebingungan untuk memahami dia. Jaringan otaknya rusak. Ma, jangan makan daging dulu ya, karena itu memicu hipertensi kamu, nanti akan mendorong tekanan ke otak kamu. Marah dia. Masa sih kalian gak mengerti saya? Masa sih makanan sedikit itu aja kalian gak boleh, gak kasih saya? Marah dia. Jadi saya pikir kalau kita kasih salah, gak kasih dia juga darah tinggi, salah juga. Baru satu saraf, belum saraf yang lain Bapak Ibu. Kita punya backing. Ya, pendeta kami yang di Medan itu dia pendeta Brimob di Sumatera Utara, Polda. Temannya jenderal-jenderal yang Brimob khususnya yang Kristen. Jadi kalau toke-toke di Medan yang ada masalah, karena dia dikenal suka telepon dia, tolong bantu. Selama mereka tidak curang, dia tinggal telepon Jenderal A, Jenderal B, tolong bantu, tolong bantu, tolong bantu. Dan setelah bantu, biasa. Pak Pendeta, ini ada sedikit untuk anak-anak di rumah. Kebetulan waktu itu dia ada di Bandung. Saya lagi antar dia di hotel, terus telepon. Pak Pendeta, ada masuk 900. Terus saya tanya, 900.000, 900 juta. Untuk apa itu? Untuk adik-adik di rumah. Keren banget. Enak amat, karena masalah terselesaikan, mungkin ratusan miliar, mungkin beberapa triliun, mungkin selesai dapat berkat. Dia bilang jangan lihat saya hari ini, lihat saya 18 tahun lalu, ketika Tuhan memanggil saya menjadi Kristen dan setia dari perkara kecil. Saya melakukan pelayanan saya, dan hari ini kalau hal-hal kayak begitu terjadi dalam diri saya mau pakai itu untuk tetap menjadi berkat bagi banyak gereja dan bagi pekerjaan Tuhan. Amin.
Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita tahu Alkitab bilang Kristus akan ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Nah, pemulihan ini siapa yang kerjakan? Bapak, Ibu, dan saya. Gak ada amin. Bapak, Ibu, dan saya. Kita yang mengerjakannya. Kita yang mengerjakan pemulihan yang ada di bangsa ini. Di wilayah kita, di provinsi kita, di kabupaten kita, di kecamatan kita, di daerah sekitar rumah kita. Artinya ada satu tanggung jawab besar yang Allah titipkan dalam hidup kita. Sehingga melalui kita orang bisa lihat, oh Tuhan Yesus ada di jemaat GBI Batu Raja. Gak ada amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa begini. Alkitab firman Allah yang hidup bilang gini. Ia harus tetap tinggal di sorga sampai segala sesuatu direnggut kembali. Sampai segala sesuatu diambil kembali. Sampai segala sesuatu dipulihkan dari dosa. Jadi pemulihan kejahatan di sekitar kita itu adalah tugas kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berpikir, oh saya enggak, saya pengacara, saya pengusaha, saya profesional, saya pelajar. Oh itu enggak ada urusan dengan saya, itu urusan pendeta. Salah Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan, itu urusan kita. Itu urusan kita. Lihat kiri kanannya, bilang itu urusan kamu. Sampai pemulihan segala sesuatu itu urusan kamu. Itu urusan saya, bilang sama dirimu itu urusan saya. Itu urusan kita, itu panggilan kita. Maka kalau orang Kristen masih sibuk mengurusi dirinya, dia tidak akan bisa hidup digerakin oleh tujuan ilahi. Dia akan sulit, dia akan rumit. Kenapa? Sedikit-sedikit dia akan merajuk sama Tuhan. Sedikit-sedikit dia akan mencari alasan untuk menyalahkan keadaan. Sedikit-sedikit dia akan mencari sesuatu alibi untuk membenarkan dirinya. Dan akhirnya dia tambah rumit hidupnya. Dan itu bukan tujuan Allah bagi kita. Katakan amin. Tujuan Allah bagi kita supaya kita menikmati hidup kita. Sekalipun ada beban yang Allah titipkan. Tapi Alkitab bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau pelayanan jadi beban bagi hidup kita, kita tinggal lapor sama Tuhan. Tuhan ini berat. Selanjutnya terserah kita mau kasih kembali ke Tuhan, Tuhan pakai orang lain. Ketika Tuhan lewat dan orang-orang tidak berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang kalau engkau tidak berseru, engkau tidak memuji aku, batu-batu ini aku suruh memuji Tuhan. Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Tuhan tidak cari pujian. Tapi ketika ada umat yang memuji dia, dia sangat menikmati itu. Dan dia tahu untuk memuaskan diri kita lagi, amin. Maka Kristus akan tinggal di surga. Dia akan remote aja dari surga. Si A, si B, si C, yang efektif, yang produktif, yang dinamis, semua dipakai Tuhan. Yang malas, yang lambat, yang kurang inisiatif, akhirnya akan ketinggalan. Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan Tuhan. Kalau itu terjadi, jangan salahkan ketua komsel. Kalau itu terjadi, jangan salahkan Bapak Ibu gembalamu. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Koreksi diri dan mari maju lagi dengan Tuhan. Amin. Halo, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul itu ada beberapa ciri yang sangat kuat yang dibicarakan supaya umat Tuhan mengerti. Kisah Para Rasul bicara tentang gereja tidak hanya hadir di bumi ini. Tapi gereja harus ada kuasa dan peran fungsi gereja yang sesungguhnya untuk melayani dunia ini. Gereja harus menjadi jawaban bagi dunia. Di sinode kami ketika kita bicara tentang pernikahan ulang, kita juga bingung. Gembala juga gak kepingin orang menikah dan cerai. Tapi pada kenyataannya apalagi di daerah-daerah Kristen di NTT sana, di Ambon sana. Ketika saya pulang, saudara saya si A, istrinya ini. Ketika beberapa tahun kemudian lagi saya datang, istrinya lain lagi. Kok orang gampang kawin cerai? Nah betul gereja juga enggak menangani itu.
Dia ada di gereja, gimana caranya menangani mereka? Apakah kita membiarkan mereka juga? Apakah kematian Tuhan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mereka juga? Dosa seperti ini. Tapi ketika kita layani mereka juga, apakah mereka berubah nanti? Apakah nanti mereka tidak mempermalukan nama Tuhan lagi? Apakah nanti mereka tidak mempermalukan gereja lagi? Yang mana gereja berdiri untuk membawa mereka kembali kepada Allah. Gereja tidak gampang. Gembala, kami gembala. Kami harus pikirkan semua, dari orang lahir sampai orang mati, kami harus pikirkan bagaimana mereka dibawa kepada Tuhan. Tapi jemaat kan enak-enak saja. Ketika kita tegas dengan dosa, mereka tinggal pindah ke gereja lain. Cari pendeta yang lain yang lebih lunak. Cari pendeta lain yang mungkin tidak mengerti keadaan mereka. Mereka mulai buat segala macam dan ditolong mungkin. Tapi mau sampai kapan? Tuhan mau kita bukan begitu Bapak Ibu. Amin. Itu baru satu masalah, belum masalah yang lain. Tapi gak apa-apa. Kalaupun itu berat, Alkitab bilang. Kita berdoa dan kita minta Tuhan kasih solusi. Maka ketika ada masalah yang berat, saya selalu berdoa, Tuhan kasih saya bahu yang kuat untuk memikul beban itu. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang stop. Kalau stop ya stop. Sehingga Bapak Ibu ini hari ini Bapak Ibu harus mengerti bahwa gereja ada untuk menangani banyak hal. Kerusakan moral ya, yang ada di jemaat. Yang ada di lingkungan, yang ada di masyarakat. Tidak gampang untuk itu. Tapi itulah tugas gereja. Selain itu di Kisah Para Rasul juga dicatat tentang Roh Kudus sebagai pribadi yang dicurahkan untuk kita memperlengkapi kita supaya ketika kita melayani memberi kuasa di dalamnya. Ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Maka jangan takut melayani Tuhan. Tadi saya bilang ketika saya melayani anak muda mahasiswa di Bandung, kampus negeri besar juga. Dan ketika mereka akan memilih ketua setiap tahun, minta saya kasih pembekalan, leadership dan sebagainya. Di akhirnya saya tanya siapa yang siap untuk melayani, mengambil beban ini. Mereka bikin alasan 1, 2, 3, 4, 1001 alasan. Saya bilang kalian berhak membuat 1001 alasan, 2000, 3000. Tapi mari lihat diri kalian, ketika kalian berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan berkati kuliahku, Tuhan berkati masa depanku, Tuhan siapkan jodoh yang terbaik bagiku, pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Tapi ketika mau ditaruh beban pelayanan sedikit, semua bikin 1000 alasan. Tapi itu keputusan kalian, saya bilang sama mereka. Seringkali kita umat Tuhan tidak fair sama Tuhan. Kita minta kenyamanan dari Tuhan, tapi ketika Tuhan titipkan melalui gembala atau melalui gereja, Pak tolong layani ini. Jangan Pak, bukan saya, dia saja. Jangan Pak, bukan sekarang, nanti aja. Semua alasan kita bikin. Padahal Tuhan kasih napas gratis, Tuhan kasih berkat dan sebagainya. Bapak Ibu, mari Roh Kudus yang akan memampukan kita. Katakan amin. Maka ketika saudara dipercayakan pelayanan, ambil saja. Di sinode kami ketika mereka bilang siapa jadi ketua? Tunjuk sana, tunjuk sini, mereka enggak mau. Ya sudah, kamu aja. Oh, saya langsung nyambar. Oke, saya. Mari kita buat perubahan di sinode ini. Langsung gas. Pang, 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 pang. Bikin 1, 2, 3, 4. Lompatan. Jalan semua. Bukan karena saya. Karena saya tahu ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Amin. Halo, amin. Di Kisah Rasul juga mencatat tentang kratos, tentang Roh Kudus yang memberikan kepada kita kratos atau kreasio, kuasa mencipta, dunamos atau dinamis, kuasa untuk pengembangan teritorial, energo atau energi, kuasa untuk pertahanan diri. Di dalam Efesus 6 selengkap senjata Allah, ada eksosia atau eklesia, kuasa untuk multiplikasi termasuk talenta di dalamnya. Bapak Ibu dapat berapa talenta? 5 talenta, dia mengerjakan, dapat 10, dia kasih semuanya. 2 talenta, dapat 4, dia kasih semuanya sama Tuhannya. 1 talenta, dia enggak ngapa-ngapain. Dia simpan di dalam tanah.
Padahal kalau dia kerjakan saya percaya minimal dia dapat 2 talenta. Amin. Oh, dua-duanya itu berhasil kok. Nah, apa yang terjadi dengan 1 talenta? Dia salah fokus. Nanti ada poin di dalam sini. Dia salah fokus, dia gagal fokus. Dia malah marah sama Tuhan itu. Enak amat Tuhan, bahasa sederhananya begitu. Tuhan titip saya 1 talenta, Tuhan mau menuai dari apa yang Tuhan tidak lakukan, tidak tanam. Nih aku kembalikan 1. Tuhan bilang sini 1, saya kasih lagi di 10, engkau bawa dia, siksa dia. Bahasa sederhananya begitu. Enggak penting kita dapat berapa talenta. Dalam hidup kita ada eksosia atau eklesia, itu kuasa untuk multiplikasi dalam segala hal. Amin. Halo, amin. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sadarilah gereja dan orang percaya kita harus hidup digerakin oleh tujuan Allah. Mari kita masuk. Jadi sore ini dapat bonus 1 ayat itu ya. Ada bagian yang lain, cuman waktunya terbatas jadi saya potong aja di situ. Nah, yang pertama kita lihat dari ayat ini. Bagaimana gereja dan orang percaya digerakkan oleh tujuan ilahi. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebentar. Buka contekan dulu. Karena saya bilang sama Pak Gembala, ketika saya diberi kesempatan ini, waktu saya merenung hari ini, saya dapat firman ini. Besok saya mau perdalam, Tuhan kasih sesuatu yang lain. Saya mau perdalam lagi, ada lagi. Aduh, gimana saya mesti kasih. Tapi saya catat-catat, maka ketika saya sampaikan, sambil saya berkomunikasi dengan Roh Kudus dan hati saya, ya Tuhan menuntun supaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini sekalipun ayat-ayat yang dimunculkan mungkin ayat-ayat yang sering Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu baca. Saya rindukan Bapak Ibu dapat rema dari Tuhan untuk tiap pribadi yang dapat menggerakkan Bapak Ibu untuk hidup dalam kebenaran dan tujuan Allah. Amin. Amin. Ya, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat ini dibuka dengan Yesus mendekati. Ketika saya baca ayat ini saya stop sebentar. Yesus mendekati. Ya, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang selalu berinisiatif. Berinisiatif mendekat kepada kita. Weh, keren. Bapak Ibu coba kalau Pak Jokowi, jangan Pak Jokowi lah. Gubernur Palembang, Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan telepon. Pak Andreas, saya mau datang ke rumah. Senang gak Pak? Pasti senang. Pak Ayub, ditelepon sama Pak RT, saya mau datang ke rumah. Jangan Pak RT, pasti mau tagih iuran. Enggak juga. Maksud saya ketika ada orang besar yang menelpon kita, kita udah bangga sekali. Di Bandung saya bergerak juga di dalam forum lintas agama. Ketika saya hanya ketemu dengan mantan Kapolda aja. Bangganya minta ampun. Ini mantan Kapolda dulu, Pak foto dong sama Bapak, boleh enggak? Habis itu saya kirim di grup orang Kupang. Mereka bilang, wih Pak Pendeta dengan mantan Kapolda. Mantan loh, bukan Kapolda aktif, mantan saja udah bangga. Bayangin kalau Tuhan mendekat sama Bapak Ibu. Weh, siap-siap dapat Kang Tau, amin. Siap-siap dapat rezeki tiba-tiba. Mari Bapak Ibu lihat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berinisiatif. Makanya jadilah jemaat yang berinisiatif. Enggak ada amin. Kami juga pelayan, jadilah pelayan yang berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Yesus mendekat kepada murid-muridnya dan dia katakan, hey, sebelum aku pulang ke surga, padaku ada segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya apa?
Kalau engkau memilih aku, kalau engkau memiliki aku, kalau engkau tinggal di dalamku, di dalam Tuhan maksudnya, engkau sudah memiliki segala sesuatu. Nggak usah ke Gunung Kawi lagi, nggak usah ke gunung apa di Sumatera Selatan untuk cari pesugihan. Nggak usah lagi, nggak usah cari orang pintar. Kalau kita cari orang pintar berarti kita kurang pintar. Padahal ada Roh Kudus, ada roh inspirasi yang ada dalam kreasio dalam diri kita. Ada Tuhan dalam diri kita. Ketika kita sudah mendapatkan Tuhan, kita sudah mendapatkan segala-galanya. Gak ada amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka cari Tuhan. Apalagi Tuhan sudah mendekat, buka hatimu. Kadang-kadang Tuhan mendekat dengan yang kayak tadi, pelayanan ya. Kita pikir oh bikin repot pelayanan, salah. Itu anugerah. Amin. Itu kepercayaan dari Tuhan. Jadi semua kita berhak untuk melayani Tuhan. Semua kita berhak untuk melayani Tuhan. Semua kita layak untuk melayani Tuhan. Amin. Itu kepercayaan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, segala kuasa. Siapa yang gak kepingin berkuasa? Kuasa apa lagi? Orang pingin kaya. Orang pingin sukses, enggak salah. Yang sakit pingin sembuh. Yang biasa-biasa pingin terkenal. Ada yang juga pingin mujizat. Akhirnya cari mujizat-mujizat yang palsu juga cari. Gitu ya. Ada yang pingin karunia. Mengusir setan, bernubuat dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka pikir ketika ada kuasa itu dalam diri mereka, hamba-hamba Tuhan, oh kalau berdoa, tadi saya cerita sama Boksu, Pak Gembala, di Bandung ada pendeta, dia buka jas, berdiri semua, siap, terima, dia lempar jas, semua tumbang, pak, tumbang. Wih, Sakti Mandraguna, keren, banyak jemaat datang. Orang kepingin dapat itu. Kalau ada pendeta itu pasti semua selesai. Di gereja tumbang, pulang debt collector juga tetap datang nagih utang kan. Enggak selesai. Itu baru permulaan. Kita enggak anti itu, tapi itu baru permulaan. Kita masih butuh lagi intimasi dengan Tuhan. Kita masih butuh lagi suatu proses di mana Tuhan memurnikan kita. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan kita. Sampai akhirnya Tuhan mempromosi kita. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat kita. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita dipulihkan dari keadaan yang tadi sebelumnya hancur berantakan. Menjadi orang yang bisa mengatasi banyak hal. Ya semua jadi masalah jadi beres. Tapi itu melewati proses, tidak bim salah bim. Tidak hanya sekedar dapat lempar jas jatuh dan pulang selesai. Tidak Bapak Ibu. Tuhan suka dengan proses. Amin Bapak Ibu. Maka berproseslah dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan melakukan instan memang. Tapi tidak selalu. Kalau Bapak Ibu mau mujizat berarti Bapak Ibu mesti hidup dulu dalam sakit kanker. Stadium yang berat. Baru minta mujizat. Mau. Padahal ketika kita bernafas saja ini sudah muji. Coba semua bernafas. Tarik nafas dalam-dalam, tahan 7 menit. Oh pingsan semua nanti kalau 7 menit. Itu mujizat. Paru-paru kita berfungsi, jantung kita semua berfungsi, itu mujizat. Waktu saya di Langkat kemarin ada Pak Ustadz pijit saya. Pak ini dia tekan di sini. Wah ini peredarannya ini tersumbat ya dia. Saya bilang saya sering sakit di sini. Dia hantam. Pang, saya au, di sini juga saya kirim tukang ping, au saya. Tapi setelah itu, wih mantap, saya 3 hari di bis aman. Ini punggung nggak ada rasa sakit. Kita mau sehat, kita mau sembuh. Tapi memang kalau kita nggak datang di tempat yang tepat, ya memang nggak sembuh juga, betul? Tapi inilah yang setan lihat menjadi peluang untuk menipu banyak orang percaya, banyak gereja. Akhirnya setan meniru-niru.
Dibuatlah iklan, kalau mau kaya datanglah ke sini, ke situ, ke sana, ke sini orang datang. Dan memang betul ada. Usahanya tambah maju, tambah maju. Setan bisa tiru itu. Setan bisa buat orang kaya. Setan bisa buat orang sukses. Setan bisa buat orang sembuh. Setan bisa buat orang terkenal. Kalau Bapak Ibu baca di Wahyu 13, di situ ada binatang yang sakit, tiba-tiba sembuh dan seluruh dunia melihat dan percaya sama dia dan menyembah dia, dan itu kekejian bagi Tuhan. Kesembuhan, mujizat belum tentu itu datang dari Tuhan. Hal-hal yang spektakuler belum tentu itu datang dari Tuhan. Bahkan Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir orang akan datang kepadaku dan menyatakan bahwa Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan dengan namamu, melakukan mujizat demi namamu. Di ayat 23 Tuhan bilang, aku berterus terang hari ini kepadamu, aku tak kenal kalian. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Wow, siapa kita? Saya gak bisa bikin mujizat, saya doa orang sembuh jarang. Oh, pendeta itu berarti kan pendeta besar, melakukan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Oh, orang-orang sakti. Tapi ketika ketemu Tuhan bilang, no, aku gak kenal, sorry. You siapa ya? Siapa ya? Siapa yang gak kenal, sorry ya. Tapi di dunia penggemarnya banyak, pengikutnya banyak, followernya banyak. Belum tentu. Yang begitu aja belum tentu, apalagi kita yang tidak seperti itu. Tapi bukan berarti tidak seperti itu kita tidak layak, bukan juga. Amin. Halo, amin. Amin. Maaf karena saya sering mengajar TK, jadi ya begitu untuk mancing-mancing TK kan begitu. Halo anak-anak gitu. Berita baiknya, ada satu kuasa yang setan tidak bisa tiru. Segala kuasa. Mengapa setan melakukan ini? Untuk mengalihkan fokus kita, fokus gereja dan orang percaya supaya akhirnya kita gagal fokus. Kita sibuk cari dunia, kita sibuk cari kesuksesan, kita cari kekayaan dan sebagainya, kita lupa sumber berkatnya. Nah, kalau orang ingat sama sumber berkatnya, ketika dia diberkati dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap jadi berkat. Dia tetap rendah hati, dia tidak susah diatur. Gembala telepon langsung datang. Oh, diminta pelayanan langsung oke, siap. Amin. Halo, amin. Itu ukuran-ukuran sederhana yang bisa kita ukur dalam diri kita. Berkat tidak membuat kita jauh dari Tuhan, ukurannya sederhana saja sebenarnya. Yang kayak tadi, masih rendah hati kah? Masih gampang ditegur kah? Masih rajin ibadah kah? Oh Pak, masih ada COVID, oke lah gak apa-apa, masih ada COVID. Di Zoom aja. Nah, cuma negatifnya kalau Zoom atau online, kamera matiin, gak usah mandi, duduk aja suka-suka di mana aja, bahkan sambil masak, dengar khotbah, pendeta pikir ikut ibadah, padahal enggak. Di sini enggak ada, di gereja lain, di kota lain yang banyak. Di sini enggak ada yang ngaku maksudnya. Enggak, tapi kan kebanyakan begitu. Gereja online, bagus sesaat. Isolasi, kalau ada segala macam tanda-tanda isolasi, baik karena ada wabah. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk terus berkumpul, berdoa, membaca dan sebagainya. Karena ada COVID, tahan dirilah, gak apa-apa. Suruh kita pakai masker, jangan banyak ngomong. Padahal kita bilang bersaksilah. Oke, karena masih COVID gak apa-apa kita pakai masker. Saya kesulitan kalau ngomong pakai masker, jadi mohon maaf saya buka masker. Setan melakukan itu untuk membuat kita fokusnya teralihkan. Karena ini kebaktian terakhir, jadi sampai jam berapa kita? Sampai selesai aja ya. Kan setelah ini Bapak Ibu gak kemana-mana lagi kan? Jadi sehari kita di gereja. Wih, sehari. Tahu saya buka mata udah pulang semua jemaat. Enggak juga ya? Amin. Halo, amin. Masih semangat Bapak Ibu? Saya mau kesini lama loh, dari 2020 Pak Gembala udah undang. Makanya ketika saya di sini nggak apa-apa lah lama dikit ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu? Nggak apa-apa ya Bapak Ibu?
Aduh agak asem, ya udah kita cepat ya selesai. Bercanda. Oke, berita baiknya kuasa Tuhan ada yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Yaitu apa? Mencatatkan nama kita di sorga. Lukas 20 ayat 17 sampai Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Ayat 20-nya muncul di screen, baca sama-sama. Namun demikian, ayo semua bacalah, ulang. Yuk semua baca, 2, 3. Semangat. Judul dari pasal ini di perikop ini bilang gini, kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami loh. Bahasa sederhananya begitu. Bangga mereka bisa usir setan. Tuhan juga bilang, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Wih, berarti murid-muridku juga mantap. Tapi ayat 20 Tuhan bilang, kalaupun demikian kalian bisa bikin mujizat, bisa usir setan, bisa menyembuhkan. Tapi janganlah engkau bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena apa? Karena kaya. Karena apa? Karena sukses. Karena apa? Karena diberkati berlimpah-limpah. Karena apa? Karena terkenal. Karena apa? Punya pengaruh yang hebat. Bukan karena itu. Gak apa-apa kalau Tuhan kasih itu juga kita terima. Tapi lebih dari itu, jangan gagal fokus. Fokus kita bukan ke situ. Fokus kita karena nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan surga dan tak bisa dihapuskan. Amin. Amin. Mantap, setan tidak bisa catat. Aku mau ke surga, aku catat nama saya, nama Harrison, nama Ayub, nama Albert, nama segala macam. Gak bisa. Kalau yang lain dia bisa. Tiru-tiru bisa. Jadi waktu istri saya pingsan, pertama jatuh, dia mulai sadar. Dia kayak tegang-tegang, tapi saya dalam hati ini kayaknya kerasukan. Kayak manifestasi. Ya sambil tengking dalam nama Yesus saya ngomong di kupingnya, lawan. Sebut nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena saya lihat seperti kerasukan, bukan tegang. Dan begitu dia sadar dia bilang gitu, ya saya juga waktu saya sebelum jatuh saya lihat ada seperti warna ungu, dia suka warna ungu kata dia, ya dia cerita begitu. Ada serangan roh jahat. Dan ketika dia tengking, nah itulah dia jatuh pingsan. Dia bilang saya menang di situ, tapi dia pingsan. Pembuluh darah pecah. Ya jadi dua hal, entah dari tensinya atau memang secara rohani memang dia lagi berperang, bertempur melawan kuasa gelap. Tapi ya memang saya lihat begitu. Saya bilang anak saya kan sempat rekam. Kita lihat jemaat juga lihat, leader-leader saya di gereja juga lihat kayak aneh itunya. Kayak itunya. Ya tapi apapun juga iblis bisa manipulasi hal-hal itu. Tapi yang ini iblis tidak bisa manipulasi. Amin. Kita bersyukur nama kita tercatat. Di Wahyu 13 di sana ayat 8 di situ ada orang-orang yang dibinasakan karena nama mereka tidak tercatat. Nah mereka itulah yang menjadi pengikut binatang yang tadi tiba-tiba sembuh dari penyakitnya. Mereka salah fokus. Mereka pikir karena sembuh itu Tuhan ada di sana. Enggak, belum tentu. Oh Tuhan ada di mana-mana, amin. Roh Tuhan ada di hidup kita, amin. Roh Tuhan ada di Batu Raja, amin. Roh Tuhan ada di Bandung, roh Tuhan ada di Amerika, roh Tuhan ada di mana-mana, amin. Kalau kita mau sembuh datang sama Tuhan. Enggak usah cari-cari kemana-mana. Enggak ada, amin. Maka ketika saya ada di Langkat kemarin, gereja kami yang kecil di sana, jemaatnya sederhana-sederhana. Mereka bilang, kita bersyukur ini ketua sinode datang, silakan Pak Ketua bawa firman. Tuhan bawa firman apa untuk jemaat-jemaat yang sederhana ini? Saya kasih firman Tuhan.
kau akan menjadi umat yang terpuji, ternama, terhormat. Ada di Ulangan pasal 26 ayat 16 sampai 19 kalau nggak salah. Saya dorong mereka, di sini juga ada Tuhan. Mari sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan gagal fokus. Oh kami hanya orang desa, oh kami hanya petani, oh kami hanya orang tua yang sederhana. Takutlah sama Tuhan, doakan anak-anakmu. Hari ini engkau sederhana, tapi kita berdoa supaya anak-anakmu dipakai Tuhan untuk menjadi besar, untuk menjadi umat yang terpuji, ternama dan terhormat. Amin. Kalau nama kita sudah dicatat di kerajaan sorga, Tuhan pasti akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Terserah Tuhan. Maka Bapak Ibu bersyukurlah. Berita baiknya, fokuslah untuk mempertahankan status ini. Kewarganegaraan kita itu adalah di sorga, bukan di bumi ini. Maka ketika Pak Gembala membagikan tentang kehidupan setelah kematian, itu betul sudah. Bapak Ibu bersyukur. Maka tadi pagi saya bilang, kalau kita lomba lari, kita mulainya dari finish. Kita sudah dikasih tahu finish kita di mana. Enak kan? Kita sudah tahu finishnya di situ, maka kita jalannya juga jelas menuju garis finish. Kalau di tempat lain, di agama lain, di kepercayaan yang lain, dia nanti dulu finish nggak tahu di mana. Tapi kalian melakukan ini, silakan amal, silakan ini, nanti dipertimbangkan apakah engkau masuk surga atau enggak. Di kita sudah jelas finishnya ada di mana. Amin. Bersama Tuhan kita di surga yang kekal. Amin. Halo, amin. Jadi yang pertama, bagaimana gereja dan orang percaya mengetahui bahwa hidupnya digerakkan oleh tujuan ilahi? Yang pertama adalah hiduplah dalam kuasanya. Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, jika engkau dalamku engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang aku kerjakan. Jika engkau percaya kepadaku. Amin. Halo. Tuhan dulu waktu zaman Tuhan Yesus nggak ada Zoom, nggak ada teknologi kayak gini. Ini sesuatu yang besar. Ya kan bukan berarti Tuhan nggak ngerti, Tuhan ngerti. Cuman di tiap zaman Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang spektakuler. Dan jika kita hidup di dalam tujuan ilahi, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi berkat dalam segala hal. Katakan amin. Ini yang pertama, hiduplah dalam kuasanya. Sama-sama katakan, hiduplah dalam kuasanya. Yang kedua, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tadi pagi saya katakan tidak semua orang yang pergi melakukan penginjilan itu betul-betul pergi untuk melakukan perintah Tuhan. Bisa aja karena mahasiswa praktek dari sekolah teologi, mereka harus praktek. Bisa aja karena program sosial. Bisa aja karena hal-hal yang lain, bisa aja. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bagian dari perintah Tuhan. Ya betul, ini bagian dari perintah Tuhan. Dan Alkitab berjanji, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ya, bagaimana gereja dan orang percaya mengetahui bahwa hidupnya digerakkan oleh tujuan ilahi? Yang kedua, lakukan perintahnya. Apa perintah Tuhan? Banyak sekali di Alkitab. Tapi perintah itu sudah disimpulkan di dalam Matius ini, dikatakan bahwa Matius 22 ayat 36 sampai 40. Di sana dikatakan, guru, ada mereka bertanya sama Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, apa? Baca sama-sama. Kasihilah Tuhan dengan segenap. Tadi pagi saya singgung karena kebetulan saya nggak terlalu di gereja, saya nggak terlalu bicara uang, nggak. Saya bilang ke jemaat saya, kalian orang-orang sederhana, saya nggak ada urusan dengan kekayaan kalian. Saya ajak saudara datang, kalau saudara datang di gereja ini gereja adalah rumah rohani, satu, keluarga rohani. Yang kedua, rumah pemulihan, rohanimu dipulihkan, hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Dan ketika engkau dipulihkan pasti engkau diberkati. Nah ketika engkau diberkati, dari gereja ini engkau akan diutus, rumah pengutusan. Nah itu gereja. Di kami saya bilang begitu. Ini rumah rohani, keluarga rohani, mari datang. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan, bertumbuh.
rumah pemulihan. Kita dipulihkan. Setelah kita dipulihkan dan diberkati, kita diutus untuk melakukan lagi misi ilahi. Nah, saya bilang itu, kalau kalian nanti jadi kaya, saya nggak ada urusan dengan kekayaan kalian. Saya berjanji sama Tuhan, saya nggak akan minta-minta uang sama kalian. Saya bilang begitu. Urusan saya dengan kalian adalah hubungan bertumbuh dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kalian punya kepentingan yang lain, nggak usah datang gereja sini. Karena nanti saya rumit, kalian juga rumit nanti. Amin. Ya, harus jelas datang gereja untuk apa. Nah, ketika kalau kita bicara perpuluhan, tadi pagi juga tiba-tiba muncul perpuluhan. Maafkan saya, ini tidak ada titipan dari Pak Gembala bicara perpuluhan. Oh, cerita-cerita banyak, beliau juga menceritakan jalan pelayanannya. Bahkan ketika kemarin saya ngobrol sama Pak Ayub, kalau Bapak bawa firman keras, tegas, dengan Ibu juga saya bilang, saya nggak percaya. Karena sejak saya tahu Bapak, orangnya lembut. Kayaknya nggak mungkin beliau mengajar keras. Oh, tapi beliau akhirnya bilang, enggak, ini firman Tuhan kita harus ajar tegas sama jemaat. Oh, bagus. Maka bersyukur Bapak Ibu punya gembala yang baik. Jadi ketika saya bicara perpuluhan bukan karena Bapak yang suruh, no. Kebetulan terlintas. Nah, banyak kali orang bicara begitu. Di gereja kami juga mereka tanya pengerja saya, di gereja kalian ada orang kaya berapa orang? Gak ada Pak, kami orang-orang sederhana aja. Dengan enteng dibilang, oh gereja kalian gak akan maju. Ketika dia sampaikan ke saya lihat dia, masa sih Tuhan? Karena gak ada orang kaya kita gak maju, masa sih Tuhan? Enggak, gak mungkin, tetap akan maju. Mungkin kita gak punya orang kaya, tapi kita punya Allah yang punya langit dan bumi, amin. Oh. Nah, banyak orang bicara perpuluhan, oh ngapain kasih perpuluhan ke gereja, bikin pendeta aja enak, pengerjanya aja yang enak, kita kerja pontang-panting. Tadi pagi saya tanya, siapa yang kerja jadi driver online, ketika dia dapat 1 penumpang dipotong berapa persen? 20%, bukan 10%. Dapat 10.000 dipotong 2.000, mana dia protes, hanya aplikasi aja. Kita dikasih nafas hidup, 10% bantu pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Kan keterlaluan. Amin. Kan terlalu. Orang kita bagi bisnis aja bagi hasil. Saya lagi ya saya salah satu orang yang maksudnya Tuhan saya juga pingin pemberdayaan. Ada tanah 30 hektar perhutani punya. Saya punya kawan jago ahli bikin alpukat. Kita lagi berdoa mau tanam 30 hektar itu, mau nego sama perhutani untuk kita pakai tanah itu. Kita tanam 30 hektar untuk tanam alpukat. Di situ aja bagi hasil. Pertanian dapat, perhutani dapat 20%, kami 80%. Itu dunia. Ini Tuhan yang punya langit bumi, kita dukung pekerjaan Tuhan 10% aja. Aduh. Saya kalau ketemu jemaat kayak gitu, gitu ya. Amin Bapak Ibu, halo. Dan kalau kita lihat ayat ini, 10% tidak masuk nominasi Tuhan. 20% tidak masuk nominasi Tuhan. 90% tidak masuk nominasi Tuhan. Masuk nominasi Tuhan berapa persen? Segenap 100%. Jadi kalau kita masih sibuk dengan 10%, kita sudah ketinggalan jauh. Kita hidup di zaman Firaun masih muda mungkin. Masih bicara 10%. Yang Tuhan nyatakan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Gak ada amin. Gak ada amin. Tuhan minta semuanya. Maka di talenta dapat 2, dapat jadi 4 tuh dia kasih semuanya. Nah itu yang benar. Jemaat tanya, jadi kita makan apa Pak? Makan dari kasih karunia Tuhan. Amin. Pastilah Tuhan pelihara. Pastilah Tuhan cukupkan. Ya gereja juga gak minta semua 100% uang. Ya kalaupun ada 10% datang dengan ucapan syukur bahwa. Tadi pagi saya juga kaget. Gereja sebesar ini gak ada kantong persembahan, ada hanya tempat itu. Artinya Bapak Ibu diajar untuk memberi dengan sukacita, sukarela. Gak ada kantong. Kami mulai gereja juga dulu 3 tahun pertama saya bilang gak usah pakai kantong. Bikin papan aja di depan pintu masuk, pintu keluar, bikin kotak. Sebulan, 2 bulan, bendahara bilang, Pak, uang sedikit yang masuk. Ya udah nggak apa-apa, jalan aja. Sampai kapan Pak? Ya sampai kita nggak bisa jalan gara-gara nggak ada uang.
Kalau sudah nggak ada uang dan kita nggak bisa jalan, ya kita tutup. Saya tinggal lapor sama Tuhan, Tuhan kan Tuhan nggak kasih uang sama kita. Kami nggak ada uang untuk bayar ini bayar itu, ya kami tutup aja. Selesai. Saya orangnya ringan-ringan aja. Tapi puji Tuhan sampai 7 tahun, sampai hari ini kami bisa tetap jadi berkah. Amin Bapak Ibu. Halo amin. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi Alkitab mencatat perintah Tuhan itu apa? Sederhana, kasihi Tuhan. Memang bicaranya gampang, kasih Tuhan, tapi dengan segenap hati. Nah tadi pagi juga saya bilang, banyak juga jemaat ketika hari Minggu mau datang gereja 2 jam aja. Oh ada pilihan online, udah enak online aja. Padahal sudah mulai terbuka bebas. Datang gereja cuma 2 jam. Dari hari Senin sampai Sabtu Tuhan sudah kasih kesempatan urus tentang usaha kita, bisnis kita, hobi kita, sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Senin sampai Sabtu kali 24 jam. Kita kerjakan itu semua untuk diri kita. Hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan 2 jam, tambah waktu di perjalanan 1 jam, setengah jam datang, setengah jam pulang, 3 jam. Masa sih hitung-hitungan sama Tuhan? Halo, amin. Di gereja ini enggak ada. Di tempat lain yang kayak itu. Di sini nggak ada yang enggak juga. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Itu perintah Tuhan, lakukan itu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya mengasihi Tuhan, layani sesama. Mengasihi Tuhan, layani sesama. Waktu saya di Bandung, waktu ada di gereja besar, ketika saya belum buka pelayanan, belum dipercayakan untuk melayani, menjadi gembala, saya jadi pendeta keliling di satu gereja besar di Bandung. Suatu saat jemaat di situ juga WA saya, Pak kami mau undang datang pelayanan di kelompok persekutuan kami, tapi rumah kami jauh loh Pak. Dia tulis begitu, Bapak bersedia datang enggak? Karena itu daerah banjir, di Bandung itu ada daerah banjir, wilayah selatan. Saya bilang asal masih bisa ada kendaraan yang ke sana, saya akan datang ke sana. Masa sih Pak, enggak percaya? Aduh, emang saya ada tampang sombong gitu Pak? Ada tampang jual mahal gitu? Saya datang, begitu saya datang mereka juga, ternyata mau datang juga ya Pak. Aduh kalian meragukan saya ya. Terlalu tersinggung saya, enggak juga. Mungkin mereka punya pengalaman, ada hamba-hamba Tuhan yang mereka hubungi di gereja yang sama juga mungkin. Ketika tahu tempatnya jauh, tempatnya enggak enak, mungkin mereka menolak dengan alasan tertentu, saya enggak ngerti. Tapi pengalaman itu membuat mereka ragu-ragu untuk kontak saya. Saya bilang enggak, saya datang. Ada gereja-gereja kecil, kemarin telepon saya. Pak, aduh sorry saya di gereja ini ada pergantian pendeta dan ada kekosongan, belum datang pendeta baru. Kami bingung siapa yang mau khotbah ya. Aduh, Bapak bisa tolong enggak? Saya bilang, jam berapa ibadah kalian? Jam 10. Oke saya kosong, saya bantu. Enggak usah siapkan saya persembahan, saya datang. Masa sih Pak enggak usah pakai viatikum? Enggak usah, saya datang melayani Tuhan. Bukan kita enggak butuh uang. Itulah bukti mengasihi Tuhan, amin. Tidak usah hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan tahu cara memberkati kita, amin. Halo, amin. Amin. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Layani sesama dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Pengurus gereja kami pernah keluar dan masih keluar. Karena apa? Karena dulu di gereja kami sebelumnya ada jemaat, dulu saya gembala rayon. Jadi ketika dalam kesusahan pengusaha nih, Pak Pendeta bantulah, kami butuh 5 juta untuk pengajuan kredit. Apalah dia cerita macam-macam. Saya pikir gimana caranya bantu. Saya bilang bendahara gereja, ada uang gereja? Ada. Kasih 2 juta, saya kasih 3 juta, tutup. Tapi bilang itu uang gereja ya. Saya bilang gitu, bantu dia. Dia benar, dia protes. Bantu itu dia protes dan dia keluar dari gereja. Saya bilang kenapa kau keluarnya? Ya karena Bapak bantu dia kan bukan jemaat kita. Tapi dia kan punya Tuhan. Saya bilang gitu, dia pernah kenal saya jadi gembala dia.
Memang saya juga bilang ke dia, lu kan gereja di sana minta bantuan sama gembala mula, saya bilang begitu. Tapi dalam kondisi-kondisi orang sudah terjepit, ya ini anak Tuhan juga. Saya pikir sederhana aja, anak Tuhan juga. Dan dia keluar gara-gara itu. Saya bilang harusnya kamu bangga, kamu punya gembala yang baik hati. Weh, puji diri. Uang gak banyak di gereja. Tapi saya pikir ngapain taruh di bank juga. Bank pakai untuk kasih kredit ke orang lain. Bank dapat bunga, kita gak dapat apa-apa. Bunga kita sedikit, pajaknya lebih besar, juga berkurang uangnya. Mending kita bantu anak-anak Tuhan yang lain yang membutuhkan. Amin. Halo, amin. Jemaat bisa bantu bayar kos 500.000 sebulan hanya dapat pavilion. Ketika dia sudah menikah, saya bilang kalau kontrak rumah berapa? 6 juta. 6 juta berarti bagi 12 cuma 500.000. Saya bilang gereja bayar dulu 6 juta. Dia dapat rumah 2 kamar, ada ruang tamu, ada kamar mandi. Kalau keluarganya datang dia juga hidup enak, dia menikmati sekali. Dan dia bayar ke gereja 500.000 kayak bayar kontrakan. Itu pun mereka gak setuju. Terus saya bilang gereja ini ada untuk apa? Kita bukan yayasan sosial, terus kita jadi miskin dengan bantu jemaat, kan enggak juga. Ya saya bilang kalaupun saya salah, ya saya hanya mau coba melakukan sebagai gembala. Saya mau domba-domba juga terpelihara dengan baik. Amin. Halo, amin. Amin. Satu kali jemaat Pak Pendeta, istri di dalam kandungan bayinya meninggal, jadi harus dioperasi. Butuh 10 juta. Saya bilang bendahara uang ada berapa? Ada 11 juta. Kasih 10 juta bantu dia. Tinggal 1 juta. Nanti gimana kemudian? Gak apa-apa kasih aja. Anggap hilang. Itu pun jemaat ada yang protes. Jangan begitu Pak Pendeta. Uang kita kan sedikit. Tahan-tahanlah pengeluaran. Ya saya juga gak ngerti. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau itu salah, maafkan saya. Cuma saya karena gembala aja, gak tega lihat jemaat begitu. Saya mau coba terapkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi jemaat dengan segenap hati. Ya itulah yang bisa saya lakukan. Ya puji Tuhan. Perkenanan datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Dia pindah gereja nggak apa-apa. Saya bilang kita tetap bersahabat. Begitu dia punya pergumulan, keluarganya mutu didoakan, dia cari saya. Pak Pendeta tolong. Dia nggak minta pendetanya yang baru, gembala yang baru, kan aneh kan? Bapak Ibu aneh kan? Jemaat kayak begitu aneh kan? Halo, pindah gereja, keluar dari gereja, tapi begitu ada kesan, telepon kita untuk doakan, untuk layani. Dia nggak minta di mana dia berjemaat, kan aneh kan? Mudah-mudahan di sini nggak ada yang aneh kayak begitu. Cukup di Bandung aja. Bagaimana gereja dan orang percaya mengetahui bahwa hidupnya digerakkan oleh tujuan ilahi. Yang kedua, lakukan perintahnya, dan yang ketiga, lakukan misinya. Ini yang terakhir. Sudah jam 5? Oh iya, kita selesai jam 6 kan Pak? Maafkan saya, tanggung ya. Saya sore ini ada selingan dengan kesaksian-kesaksian sedikit, tadi pagi nggak ada. Ya saya pikir itu yang Tuhan gerakan untuk saya ucapkan, ya saya ucapkan. Mudah-mudahan itu jadi berkat. Yang ketiga, lakukan misinya. Sama-sama katakan lakukan misinya. Apa misi Tuhan? Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Dari konteks ini saya mau mengingatkan kita. Kita adalah duta kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang menjadi representasi of God di bumi ini. Di Batu Raja ini, di Sumatera Selatan ini. Ini misi Allah. Di sana dicatat bahwa roh Tuhan ada pada Tuhan Yesus. Artinya ketika kita memiliki Tuhan Yesus, roh itu juga ada pada diri kita. Oleh sebab itu, Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Misi Bapak Ibu dan saya adalah menyampaikan, melaksanakan misi Tuhan, yaitu menyampaikan kabar baik. Kalau di dalam komsel, di dalam gereja, di dalam persekutuan kita, ada hal-hal yang kurang baik, cukup itu jadi cermin. Maksudnya bagaimana? Ketika kita lihat ada hal-hal yang kurang, bercerminlah dan Bapak Ibu bisa melakukan, itu cukup terjadi pada dia. Kita belajar dari kesalahan orang lain, itulah jadi cermin. Setelah itu gak usah gosipin, gak usah diomongin, tapi didoakan supaya orang itu
bertobat. Supaya orang itu dipulihkan. Supaya orang itu diangkat lagi oleh Tuhan. Amin. Di gereja gak perlu sebar-sebarkan berita buruk. Belajar dari 12 pengintai. Ketika 10 pengintai mau masuk tanah perjanjian, disuruh melihat mengintai tanah perjanjian. 10 orang lihat di sana, wih orang-orangnya kayak raksasa, wih orangnya besar-besar. Dan mereka menyampaikan fakta. Tapi fakta itu membuat kegelisahan di dalam persekutuan orang Israel hari itu. Yosua dan Kaleb juga lihat itu. Tapi mereka lihat dari sisi yang lain. Di sana ada pisang, mantap. Di sana ada hal-hal yang positif, sampaikan. Bahkan mereka bilang sekalipun kita seperti belalang, kita dengan Tuhan kita akan makan mereka, kita akan habisi mereka. Amin. Halo amin. Ketika dalam persekutuan ada hal-hal yang kurang, tidak usah dikembangkan. Karena misi kita adalah menjalankan misi Allah, yaitu menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang yang miskin. Miskin pengetahuan, miskin rohani, miskin compassion, miskin kepedulian, miskin segala hal. Kita sampaikan kabar baik, engkau bisa berubah. Dengan Tuhan engkau bisa dipulihkan, engkau bisa diangkat kembali. Belajar. Punya hati yang rendah untuk dibentuk, mau dibentuk, pasti berubah. Itu kabar baik bagi mereka. Amin. Halo amin. Misi yang lain untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Banyak orang yang ditawan dengan hartanya. Satu kali ada orang kaya di Bandung. Sharing sama saya bilang begini, Pak aduh capek ya urus toko ya. Saya bilang udah jalan-jalan ke Israel. Tutup toko 2 minggu main ke Israel lah. Kan gak ada uang juga berapa sih. Aduh tapi kan gak enak. Aduh, nanti kalau toko tutup 2 minggu gimana cuannya, aduh kan sayang. Nah, tertawan. Takut tutup toko, padahal udah rasa capek, udah rasa jenuh. Saya bilang udahlah kalau Israel kejauhan ke Bali aja, 3 hari gak usah 2 minggu. Tetap aja tertawan. Masalah cuan, uang. Ditawan. Bukan itu tujuan Tuhan untuk hidup kita, amin. Halo amin. Beritakan pembebasan bagi orang-orang itu. Dan penglihatan bagi orang buta. Satu pendeta dari Sidoarjo telepon saya, Pak, sinode Bapak terima saya enggak yang tunanetra buta? Karena saya melayani orang-orang yang seperti itu juga, tunanetra segala macam. Dia buta, dia sekolah Alkitab STH. Ketika ditelepon saya, Tuhan saya jawab apa ya sama orang ini? Tuhan kasih, ya bukakan pengertian saya. Dan saya jawab begini, di sinode ini hanya tidak menerima orang yang buta hati. Dia kaget juga, saya juga kaget. Dia kaget, saya juga kaget. Masa begitu? Ya saya juga tiba-tiba muncul istilah itu. Pak terima enggak pendeta yang buta? Tuhan jawab apa nih? Buta hati. Oh iya di sinode ini enggak terima orang yang buta hati, saya bilang. Dia kaget, saya kaget. Oh gitu ya Pak Pendeta, jadi gimana? Ya udahlah. Kalau you mau join sama kita, ya begini. Amin. Penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, telah datang. Tadi di doa syafaat kita dengar resesi di dunia ini akan terjadi. Bapak Ibu siapkan diri. Betul kita ada jaminan penyertaan Allah sampai kesudahan zaman. Tapi kan kita juga harus siapkan diri untuk resesi ini. Karena dampak dari luar itu bisa merusak kita juga. Mari kita siapkan diri, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kalaupun itu terjadi, Tuhan luputkan kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi 3 hal ini, bagaimana gereja dan orang percaya mengetahui bahwa hidupnya digerakkan oleh tujuan Tuhan. Yang pertama baca, hiduplah. Yang kedua, yang ketiga, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Pulang dan hiduplah dalam kebenaran Allah. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagi kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, saya percaya Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus punya cara untuk menolong kita. Amin. Mari kita bangkit, pemain musik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Di D mungkin, D. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Tahu lagu itu nggak? Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Cinta Tuhan maksudnya. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Setia, walau topan datang menerpa, walau datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap setia. Terlalu banyak yang sudah Tuhan beri, terlalu banyak yang sudah Kau beri. Takkan mungkin dapat ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku mau tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan hanya sibuk untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya sementara. Tidak apa-apa kita serius untuk usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, hobi kita. Tapi jangan lupa, seriuslah juga dengan Tuhan. Seriuslah beribadah dengan Tuhan. Seriuslah untuk membangun imanmu, untuk berakar, untuk tertanam, bertumbuh di dalam gereja lokal dan menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Karena itu yang Tuhan titipkan bagi saudara dan saya. Kita harus mengerjakannya dengan setia. Satu saat kita akan ketemu Tuhan dan Tuhan akan berkata, "Hai anakku, engkau sudah setia melakukan hal-hal yang kutitipkan bagimu. Dalam perkara kecil engkau setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Ketika kita melayani, kita tidak cari upah. Ketika kita melakukan hal-hal bagi kerajaan Allah, kita tidak cari nama, kita tidak cari panggung, kita tidak cari penghormatan, kita tidak cari apa-apa. Tapi karena kita tahu Tuhan sudah begitu baik untuk kita, maka kita juga mau melakukan hal-hal yang baik supaya banyak orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ketika 2 tahun ini COVID merajalela dan ribuan orang, ratusan ribu, jutaan orang mati. Dan kita tidak dipanggil Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana yang mulia atas hidup kita. Tuhan memakai saudara dan saya. Tuhan memakai gereja ini. Untuk apa? Untuk keluar dan membawa orang mengenal Tuhan. Mengasihi Tuhan. Hidup di dalam rencananya. Mari bekerja samalah dengan gereja. Dengan gembala kita, dengan Tuhan. Supaya kita menjadi jaring yang besar dan kuat untuk menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Dunia ini akan lenyap dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Setan juga berusaha untuk merebut banyak orang. Tapi mari kita dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kita bergandengan tangan. Kita juga menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur.
Tuhan, hamba terbatas untuk menyampaikan isi hatimu bagi jemaatmu di tempat ini. Tapi hamba percaya firmanmu mampu menggerakkan hidup mereka, supaya mereka maksimal di dalam hidup mereka. Yang sakit, yang lemah Tuhan sembuhkan. Yang hilang pengharapan Tuhan tambahkan pengharapan. Kepastian iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhan berkatilah keluarga mereka, pekerjaan, usaha, studi. Tuhan hadir dan nyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Kita yang mengerti maksud Tuhan sore hari ini, yang mau hidup dalam rancangan tujuan ilahi, mari kita mengatakan kepada Tuhan. Anda boleh mengangkat tanganmu dan berkata kepada Tuhan, ini saya Tuhan, saya mengerti dan saya mau melakukannya dalam hidup saya. Bapa, inilah doa kami di akhir kebaktian ini. Kami tahu bahwa hidup dalam rancangan dan tujuan-Mu adalah demi kebaikan kami, sehingga kami terus ada bersama Tuhan dari sejak sekarang ini sampai kami masuk dalam kekekalan. Kami tahu di mana kami berada pada saat kami berpindah dari kehidupan yang fana ini dan memasuki kekekalan. Karenanya selama kami hidup di bumi, condongkan hati kami untuk mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segala yang Engkau mau, supaya kami boleh melekat di dalam Engkau dan tidak ada satu apapun yang memisahkan kami dari kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa buat hamba-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat dorongan-Mu untuk kami terus hidup di dalam kebenaran dan kehendak-Mu, menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami dalam hidup di bumi ini, sehingga pada waktunya kami boleh bersuka cita selama-lamanya di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan istri, anak-anak, dan jemaat Tuhan, dan dalam pekerjaan di sinode yang Tuhan percayakan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan rancangan Tuhan boleh digenapi dalam hidup, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih, berkati juga semua kami yang berbakti kepada-Mu sore hari ini, para pemusik, multimedia, Tuhan memberkati para penyanyi, kami semua boleh bersuka cita, boleh berbakti kepada Tuhan, dan biarlah kami diteguhkan dan diberkati untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga, kawan, dan kenalan kami sebagai saksi yang hidup. Semua pujian penyembahan kami, persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur kami, biarlah kami persembahkan hanya bagi Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita sekalian sore hari ini, sampai Tuhan membawa kita masuk dalam rumahnya yang kekal di sorga yang mulia selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.